Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan, di antaranya tentang ketenaga kerjaan lokal. Jadi banyak perusahaan yang berdiri di sebuah kabupaten atau provinsi, baik pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya, tetapi tidak memberikan sepenuhnya amanah undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami, yaitu masalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentu saja undang-undang yang sudah disahkan oleh negara tentang ketenaga kerjaan. Karena perlu diketahui bahwa ketenaga kerjaan ini sesuai dengan amanah undang-undang dalam pasal 21 dijelaskan setiap warga negara berhak memilih. Berhak memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan atau dimanapun tempat sesuai dengan prosedural dan fungsinya masing-masing. Dijelaskan dulu dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap perusahaan harus mematuhi sebuah peraturan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang peraturan daerah, jadi setiap daerah berhak untuk mengelola atau mengatur tentang ketenaga kerjaan, terkhusus ketenaga kerjaan lokal. Jadi untuk semua sahabat dimanapun Anda berada, ketenagaan kerjaan lokal ini adalah yang sering disebut oleh kalangan masyarakat yaitu putra daerah. Ini kewajiban, berarti dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang peraturan daerah. Nah, oleh sebab itu tentang pemerintahan daerah. Oleh sebab itu kepada setiap perusahaan harus menjunjung tinggi undang-undang yang telah disahkan melalui wakil rakyat yang ada di parlemen dan disahkan melalui peraturan pemerintah atau PP. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan teman-teman di daerah. Bagaimana jika perusahaan tidak melakukan rekrutmen secara terbuka, tidak menginformasikan kepada penduduk lokal bahwa ada penerimaan tenaga kerja, maka mereka bisa dituntut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini kepada para adik-adik aktivis dan para pemuda bahwa kita harus wajib memberikan sebuah komitmen bahwa daerah kita harus tetap menjunjung nilai NKRI dan juga kita harus tetap menjaga norma-norma bangsa dengan secara yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kita tidak boleh anarkis, kita tidak boleh melakukan perusakan, boleh melakukan aksi apabila tidak sesuai dengan prosedur, tetapi aksi dan damai. Nah, oleh sebab itu nanti kita tuntut secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi perlu diketahui di dalam pasal 21 undang-undang, warga negara berhak untuk memilih pekerjaan. Jadi apabila ada sebuah perusahaan, misalnya saya contohkan ada perusahaan perminyakan, mereka melakukan pengeboran atau subkontrak di sebuah perusahaan seperti di Pertamina dan lain sebagainya, mereka berhak untuk merekrutmen
ketenaga kerjaan. Dengan cara apa? Dengan cara terbuka dan transparan, bukan hanya melalui oknum-oknum orang-orang tertentu. Nah, ini bisa kita tuntut secara hukum. Sebab itu dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Umum Pakar Lematang Forum Aspirasi dan Keadilan Rakyat Lematang Provinsi Sumatera Selatan memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pali, Prabu Muli, dan Muara Enim agar mematuhi sebuah peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kewajiban merekrut tenaga lokal. Ini berlaku peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku pada mulai Oktober 2019 yang lalu. Jadi ini harus diperhatikan, dan juga kepada teman-teman aktivis, kepada teman-teman LSM yang lain, ini harus kita junjung tinggi. Makanya kita harus beraudensi dengan beberapa perusahaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita ingin mempertanyakan tentang rekrutmen atau penempatan tenaga kerja lokal ini sudah sesuai dengan peraturan daerah atau tidak. Ini minimal 40% tenaga lokal itu harus terserap sesuai dengan tingkatan kebutuhan masing-masing. Apabila masih banyak menggunakan tenaga di luar provinsi atau di luar kabupaten lain sebagainya, maka ini termasuk dalam kategori melanggar sebuah peraturan daerah dan melanggar undang-undang, bisa dituntut secara pidana dan bisa kita segel, bisa kita stop perusahaan tersebut karena kita dilindungi oleh undang-undang. Barangkali ini yang perlu dipahami dan juga harus dipahami oleh teman-teman kepala desa yang ada di manapun berada, bahwa kita harus membackup masyarakat kita, para adik-adik kita yang baru tamat kuliah sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Jangan sampai terjadi pengangguran massal dengan tidak mengutamakan pekerja lokal. Kalau memang skill, misal saya contohkan di sebuah perusahaan rig misalnya, tingkat Polfuser atau Rexup, boleh saja orang-orang yang skill dan ahli kalau tidak ada di penduduk lokal. Tapi kalau di level stabot, lurmens, atau helper dan lain sebagainya, ini diwajibkan untuk merekrutmen putra daerah atau tenaga kerja lokal. Barangkali apabila teman-teman sekalian belum terlalu paham apa yang saya sampaikan, maka boleh teman-teman sekalian men-searching atau meminta langsung kepada pemerintah daerah di bagian hukum atau kabak hukum tentang salinan Perda nomor 6 tahun 2019, Perda Provinsi Sumatera Selatan mengatur tentang rekrutmen tenaga kerja lokal. Barangkali ini saja yang dapat saya beri sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tentu saja ikuti terus channel Alkoholik TV yang akan membahas dan mengupas tentang ketenaga kerjaan, tentang dampak lingkungan dan sebagainya. Karena kebetulan saya sebagai Ketua LSM Pakar Lematang Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah sudah terbentuk 3 wilayah, yaitu DPW Muara Enim diketuai oleh Bapak Firdaus, Ketua DPW Kota Prabu Muli diketuai oleh Bapak Murdani, dan Ketua DPW Kabupaten Pali yaitu Bapak Yoka Akbar. Jadi dalam kesempatan ini tentu saja kita adalah Indonesia, NKRI harus tetap kita jaga, tapi dengan konteks yang harus jelas bahwa hukum, negara kita adalah negara hukum, harus ditegakkan. Apabila ada penegak hukum seperti Polri, jaksa dan lain sebagainya membackup sebuah perusahaan yang tidak sesuai prosedur, bisa kita sampaikan kepada Kompolnas. Kalau dari TNI bisa kita sampaikan kepada Propam Mabes, dan apabila terjadi indikasi korupsi atau KKN maka bisa kita sampaikan ke Kejaksaan dan ke KPK. Jadi negara kita negara hukum. Sesuai dengan amanat Bung Karno mengatakan, tegakkanlah hukum itu walaupun langit akan runtuh. Artinya bahwa negara hukum ini harus kita bersama-sama mengedepankan undang-undang yang sudah diatur oleh negara ini. Apabila perusahaan melaksanakan amanah undang-undang sesuai dengan prosedur yang ada,
maka saya yakin akan kondusif, akan aman sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ini. Oleh sebab itu, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan informasi kami. Nanti akan kami tulis di deskripsi yang ada di channel kami tentang acuan dan undang-undangnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.